Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita. PDIP menegaskan bahwa Tia Rahmania dipecat sebagai anggota partai dan gagal dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Roni Talapesi, mengatakan proses pemecatan Tia Rahmania tidak mendadak, melainkan sudah melewati proses sidang selama 6 bulan. Roni turut membantah tudingan bahwa pihaknya merancang skenario pemecatan Tia Rahmania untuk sengaja menggagalkannya sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Hal itu berawal pada tanggal 13 Mei saat Bawaslu Provinsi Banten memutuskan menjatuhi sanksi terhadap 8 petugas pemilih kecamatan atau PPK di 8 kecamatan di Dapil Banten 1 yang menjadi Dapil Tia dan Boni Triana yang juga merupakan kader PDIP. Mereka terbukti memindahkan suara yang menguntungkan Tia Rahmania. Setelahnya pada tanggal 14 Agustus, Boni Triana selaku kader PDIP melayangkan permohonan gugatan ke Mahkamah Partai atas adanya temuan dugaan kecurangan tersebut. Hasilnya, dalam persidangan di Mahkamah Partai memutuskan Tia melakukan penggelembungan suara. Dengan hal tersebut, Tia telah melanggar kode etik dan disiplin partai. Atas hasil dan keputusan Mahkamah Partai PDIP, Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri itu mengirimkan surat ke KPU RI pada 30 Agustus. Setelahnya pada tanggal 3 September 2024, Mahkamah Etik dan Badan Kehormatan DPP PDIP langsung menggelar sidang etik terhadap Tia Rahmania. Persidangan etik itu digelar setelah adanya hasil pada sidang sebelumnya yang menyatakan Tia melakukan penggelembungan suara. Atas hasil sidang keseluruhan itu, Roni menegaskan kalau DPP PDIP langsung berkirim surat untuk ke KPU RI untuk memberitahukan Tia bukan lagi anggota partai. Selang 10 hari, pada 23 September, KPU merilis keputusan baru tentang penetapan calon terpilih DPR RI. Dalam hasil tersebut, nama Tia Rahmania sudah tidak ada sebagai anggota terpilih DPR RI. KPU RI juga menetapkan Boni Triana sebagai caleg PDIP Dapil Banten 1 yang memperoleh 36.516 suara sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ya, terima kasih Pak Eko. Jadi rekan-rekan bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak komunikasi misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Rahmania ini kami sampaikan ya bahwa proses terkait dengan pileg kemarin kami DPP partai berdasarkan undang-undang partai politik bahwa terkait dengan sengketa internal itu diselesaikan melalui namanya Mahkamah Partai. Kemudian terkait dengan sanksi itu diatur dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 11 tentang partai politik, mengatur tentang mekanisme anggota partai pemecatan itu diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Penjelasan pertama saya gitu. Jadi proses dari saudara Tia ini teman-teman bahwa kami DPP partai telah menyidangkan 135 kasus sengketa pileg yang kemarin berlangsung. Jadi dari 135 ini sudah kami periksa berdasarkan fakta dan saksi, dan selama 5 bulan perlu diketahui oleh publik bahwa
yang memeriksa ini kami merekrut mantan hakim profesional, yaitu Pak Muarar Siahaan, mantan hakim MK. Jadi sangat terbuka dan sangat profesional dalam memeriksa setiap perkara pengaduan terkait dengan sengketa legislatif. Jadi dari 135 kasus yang diperiksa, dari tingkatan DPRD, kota, kabupaten, sampai provinsi dan DPR RI, ada 11 yang permohonannya dikabulkan. Dari 11 permohonan yang dikabulkan ini, salah satunya adalah kaitan dengan permohonan gugatan dari saudara Boni Triana. Dan juga teman-teman ada namanya saudara Didik yang menggugat saudara Rahmat Handoyo. Jadi ini bukan pemeriksaan yang hanya sebentar, tapi ini proses pemeriksaannya sudah panjang. Jadi terkait dengan saudara Tia ini didasarkan bahwa kami menyampaikan kronologis bahwa pada tanggal 13 Mei 2024 Bawaslu Provinsi Banten memutus 8 PPK 8 kecamatan di Dapil Banten 1, Lebak dan Banten. Tia Rahmania merasa difitnah atas tuduhan melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 oleh PDIP. Tudingan tersebut membuat Tia Rahmania dipecat dari kader PDIP dan posisinya sebagai anggota DPR RI digantikan oleh kader lainnya, Boni Triana. Mengutip Kompas.com pada Kamis 26 September, pengacara Tia, Juprianto Purba, membantah tudingan tersebut. Juprianto menjelaskan tuduhan penggelembungan suara dengan mengambil alih suara dari Hasbi Jayabaya, calon anggota legislatif lainnya di Pileg 2024, tidak sesuai fakta. Tuduhan itu juga dijelaskan oleh Bawaslu bahwa yang terjadi adalah kesalahan administratif yang dilakukan KPU saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Juprianto mengatakan tidak ada di berita acara dari KPU yang menyatakan Tia mengambil suara Hasbi. Namun yang ada hanya ada kesalahan pencatatan yang dilakukan penyelenggara KPU. Merasa difitnah, Tia akan melaporkan kader PDIP ke Bareskrim Mabes Polri. Tia Rahmania melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat buntut pemecatan oleh PDIP yang membuatnya batal dilantik menjadi anggota DPR RI 2024-2029. Kuasa hukum Tia, Juprianto Purba, menilai bahwa pihak-pihak yang digugat adalah Mahkamah Partai PDIP dan caleg DPR RI Boni Triana yang ditetapkan sebagai pengganti Tia. Mengutip Kompas.com pada Kamis 26 September, pihaknya juga akan melaporkan DPP PDIP, Bawaslu, KPU RI, dan Muhammad Hasbi Ashidiki Jayabaya selaku caleg yang disebut-sebut diambil suaranya oleh Tia, juga dijadikan pihak tergugat. Gugatan pun sudah teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihaknya kini sudah mempersiapkan laporan ke Mabes Polri terkait tudingan pengambilan suara Hasbi. Kliennya merasa difitnah oleh tudingan tersebut. Sementara itu, sebelumnya Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat, memastikan bahwa pemecatan Tia didasari aksinya yang telah memanipulasi suara. Hal itu diketahui setelah Mahkamah Partai menerima gugatan calon anggota legislatif di PDIP dari dapil yang sama. Panitera Mahkamah Partai juga telah menerima bukti-bukti formulir C1 terkait adanya pengalihan suara.
Sebelum dipecat, Tia pun sudah dipanggil dan diperiksa oleh Mahkamah Partai. Menurut Jarod, keputusan pemecatan Tia telah dibahas sejak lama. Sebelum memecat, PDIP telah meminta Tia untuk mengundurkan diri. Sesuai yang diketahui oleh rekan-rekan media, apa yang berkembang saat ini teristimewa di dalam pelantikan nanti calon-calon anggota dewan. Nah, untuk itu sebenarnya ketua DPP yang menangani ini adalah bidang kehormatan Pak Komarudin Watubun bersama juga ketua DPP bidang hukum Pak Yasona Lawli. Hanya beliau berdua sedang tidak ada di sini dan kami ditugaskan, dan untuk itu saya nanti meminta saudara Roni Talapesi sebagai ketua bidang hukum dan reformasi reformasi hukum nasional. Nah, untuk singkat waktunya kami persilakan Bung Roni untuk menyampaikan apa yang terjadi saat ini, dan silakan nanti tentu rekan-rekan media akan bertanya. Monggo, saudara. Ya, terima kasih Pak Eriko. Jadi rekan-rekan, bahwa pemberitaan yang sedang berkembang saat ini kaitannya dengan pemberitaan saudari Tia yang sedang ramai. Di sini kami mau mengklarifikasi atas proses yang sudah ada. Bukan klarifikasi, tapi tepatnya untuk menjelaskan kepada publik supaya tidak miskomunikasi, misunderstanding. Jadi terkait dengan saudari Tia Rahmania ini, kami sampaikan ya, bahwa proses terkait dengan pileg. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.